Apa saja yang membatalkan wudhu? Apa makan dan minum membatalkan wudhu, Ustaz? Tidak. Jenengan wudhu, mau sholat, mangan sak rice cooker juga boleh. Nanti kalau sholat tidak usah wudhu lagi. Yang membatalkan wudhu itu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu contohnya berkumpulnya suami istri, ya. Anak-anak tidak usah bayangke ya, berkumpul suami istri belum waktunya dan durung gaduk. Jadi bertemunya suami istri, berkumpulnya itu hadas besar. Nanti kalau mau sholat harus mandi janabat, tidak cukup hanya wudhu. Wudhu tidak menghilangkan hadas besar. Wudhu hanya menghilangkan hadas kecil. Nah kalau berhadas kecil seperti habis buang air kecil, air besar, buang angin, itu namanya hadas kecil. Itu membatalkan wudhu. Maka kalau mau sholat wudhu dulu. Tapi kalau hadas besar harus mandi janabat. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Ya, ada lagi. Mohon penjelasan, haram sama dosa derajatnya apa sama? Apakah haram dari bahasa Arab, Ustaz? Ya, haram dari bahasa Arab. Mahwal haram. Ya, haram itu dari bahasa Arab. Haram itu apa tahu definisi haram? Ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Orang yang melakukan dia akan disiksa, mendapat dosa. Dan yang meninggalkan perbuatan haram, dia akan dapat pahala. Itu definisi dari haram. Lah, haram itu satu perbuatan terlarang dalam agama. Orang yang melakukan perbuatan ini, dia berdosa. Orang yang berdosa tidak tobat, dia akan disiksa di neraka. Jadi haram perbuatan yang dilarang dalam agama. Kalau kita melakukan itu kita berdosa. Kalau dosa dia tidak tobat terus menerus, maka dia akan disiksa di neraka. Haram apakah dari bahasa Arab? Iya, itu bahasa Arab. Definisinya tadi sudah disebutkan, ma yu'aqabu ala fi'lihi. Disiksa pelakunya yang melakukan perbuatan haram, wa yusabu ala tarkihi, dapat pahala yang meninggalkan perbuatan haram. Punya niatan korupsi, takut pada Allah nggak jadi korupsi, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia terus korupsi dilakukan, maka dia dapat dosa. Karena dia telah menerjang perbuatan yang terlarang, perbuatan haram. Dia dapat dosa. Ya, ada lagi. Saat sholat Jumat di masjid saya menyediakan makanan Jumat berkah. Saat itu saya mengambil salah satu makanan itu. Saat sampai rumah saya buka, ternyata isinya daging sembelian. Pertanyaan saya, bagaimana hukum sembelian makanan dari Jumat berkah tersebut, Ustaz? Nanti isinya balung gresula, insya Allah halal, ya, insya Allah halal. Ya, makanan di Jumat berkah, daging sembelian, insya Allah halal. Ya, ada lagi. Mohon diterangkan hukumnya dan nasihatnya jika istri sering menolak ajakan berhubungan intim kalau diajak marah. Wah, ini anak-anak kita ini ya. Wes rasah mikir neko-neko ya. Ini belum waktunya ya, Rafa ya. Farid juga, semuanya ini ya, belum waktunya, ndak usah mikir neko-neko.
Apa toh hubungan intim? Wes ndak usah dicari tahu makna hubungan intim. Nanti kamu akan tahu sendiri kalau sudah waktunya. Lah, kalau memang betul seperti ini, pertama saya ingin tanya dulu. Kenapa istri menolak? Ada sebabnya apa tidak? Jangan-jangan sakit. Kalau sakit, ya maka itu uzur yang dibenarkan. Lah panjenengan suami ojo meksa wong lara kok. Meksa terus bawa dalil. Kamu menolak, dilaknat kamu oleh penduduk langit. Padahal istri itu sentik-sentik sakit. Lah kok suaminya ngeyel? Ini suami yang tidak tahu diri. Tetapi kalau memang tidak punya uzur yang dibenarkan oleh agama, malas dan lain sebagainya, maka istri yang demikian ini akan dilaknat oleh penduduk langit. Dalam sabdanya beliau, dalam sabda Rasulullah, beliau bersabda, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kok tiba-tiba istrinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, hanya karena mengikuti hawa nafsunya, enggak mau, fabata ghadbana 'alaiha, suaminya bermalam dalam keadaan marah, tidak ridho kepada istrinya yang menolak itu, la'anat hal malaikah hatta tusbiha, istri ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Delalah sebelum datang waktu pagi, datang malaikat maut. Berarti meninggalkan dunia dalam keadaan terlaknat. Dalam sabdanya yang lain lebih tegas lagi. Bahkan Nabi kita bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, ma min rajulin, tidaklah seorang suami, yad'u imra'atahu fata'ba anhu illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur, tiba-tiba istrinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan, melainkan seluruh penduduk langit melaknatnya, melaknat istri itu, hatta yardo anha, sampai suaminya ridho. Kalau di hadis yang pertama tadi sampai pagi, tetapi ini ditekankan lagi sampai suaminya ridho. Selama suaminya tidak ridho, berarti istri yang menolak hubungan intim tadi tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, dia hidup dalam laknat penduduk langit. Tapi ingat Bapak dan Saudara yang sudah punya istri, jangan jadikan hadis ini untuk keegoisan panjenengan. Tahu istri sakit, mbok ya ditahan sih. Jangan bawakan dalil ini, wis ora peduli, kowe lara apa ora, sing penting aku pengen, ayo dilayani. Kalau kamu menolak, dilaknat ki lho hadise. Itu egois, lah wong sakit kok. Tapi kalau tanpa sebab, hati-hati para istri yang ini mendengarkan ya. Jangan menolak ajakan suami tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Terlaknat dalam kehidupan ini, dilaknat oleh penduduk langit sampai suaminya ridho.